Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Nesa Adelia Ramadina NPM A1M020013 dari kelas 4A Program Studi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan kembali mata kuliah dari pengelolaan pendidikan dalam bukunya yaitu Manajemen Pendidikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi dari bab 11 yaitu efektivitas dan mutu sekolah dengan dosen pengampunya Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, dalam bab 11 ini terdapat 4 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian sekolah efektif. Kedua, karakteristik sekolah yang efektif. Ketiga, model-model sekolah efektif. Keempat, usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Baiklah, pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian sekolah efektif. Sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya, visi, misi, dan tujuannya dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut, serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Baiklah, selanjutnya pokok bahasan yang kedua ada karakteristik sekolah yang efektif. Menurut Mortimer tahun 1991, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut. 1. Sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. 2. Lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. 3. Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. 4. Penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. 5. Pendelegasian wewenang yang jelas. 6. Dukungan masyarakat sekitar. 7. Sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. 8. Sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri. 9. Pelajar diberi tanggung jawab. 10. Guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. 11. Melakukan evaluasi yang berkelanjutan. 12. Kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrisasi satu sama lainnya. 13. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Dalam konsep standar nasional pendidikan, maka sekolah efektif harus memenuhi standar-standar sebagai berikut. 1. Standar isi. 2. Proses pembelajaran. 3. Kompetensi lulusan. 4. Standar tenaga pendidik dan kependidikan. A. Pendidik. B. Tenaga kependidikan. 5. Sarana dan prasarana. 6. Pengelolaan. 7. Pembiayaan. Dan ke-8. Penilaian. Selanjutnya, pokok bahasan yang ketiga ada model-model sekolah efektif. Yang pertama ada model tujuan. Arifin tahun 1998 menetapkan sekolah yang bermutu berdasarkan tujuan yang hendak dicapai terhadap peserta didik memiliki kriteria. 1. Menguasai keterampilan-keterampilan dasar, mastery of basic skill. 2. Berusaha meraih prestasi akademik semaksimal mungkin pada semua mata pelajaran. 3. Menunjukkan keberhasilan melalui evaluasi yang sistemik atau systematic system. Yang kedua, ada model manajemen mutu total. Model manajemen mutu total mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, mengendalikan pembaikan berterusan dalam aspek yang berbeda, memberi kepuasan keperluan, kehendak, dan jangkauan konstituensi internal maupun eksternal sekolah walaupun dalam lingkungan yang berubah. 3. Ada model proses. Berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan terurus, efisien, dan aman. Model ini menekankan pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Kriteria yang sering digunakan adalah kepemimpinan, komunikasi, keikutsertaan, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, pengambilan keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, kaidah mengajar, manajemen kelas, dan strategi pengajaran. Pokok bahasan yang terakhir atau yang keempat yaitu usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Menurut Daryanto tahun 2006, bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. School review. B. Benchmarking. C. Quality assurance. D. Quality control. Baiklah, mungkin itu saja presentasi singkat dari bab 11 dari saya. Apabila saya ada pengucapan salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di presentasi selanjutnya.